kesalahan yang paling umum dilakukan di perencanaan keuangan gitu? Menurut aku kesalahan keuangan itu di perencanaan keuangan baik pribadi maupun orang lain adalah 50-30-20 is really wrong to me. 50-30-20 itu adalah metode budgeting di mana 50% untuk kebutuhan, 30% itu untuk keinginan, 20% untuk investasi atau savings gitu ya. Tapi kalau kita sandwich generation, masih harus transfer orang tua, nguliahin adik. Kalau kitanya sakit keras, 50% untuk kebutuhan sehari-hari, apalagi gajinya masih UMR. Selain banyak-banyakin ngobrol keuangan sama pasangan, kita harus selalu evaluasi diri gitu. Investasi yang risikonya tinggi, rumusnya adalah 100 dikurangi umur kamu, itu adalah yang harus dimasukkan ke instrumen risiko tinggi gitu. Jadi 100 misalkan dikurangin umur. Jadi itu rumus yang salah sebenarnya. Rumus yang salah ya, my friends. Rumus yang benar adalah Halo my friends, apa kabar? Ketemu lagi di Tiger Talk. Dalam episode kali ini kita akan menyentuh topik yang relevan nih sama banyak pasangan. Terutama apalagi untuk my friends yang sedang atau berencana untuk menikah. Nah, kita sering mendengar cerita tentang momen manis saat lamaran atau saat pernikahan. Tetapi apakah kita sudah siap dengan perjalanan setelahnya gitu ya? Nah, sayangnya banyak pasangan yang fokusnya itu untuk mempersiapkan pesta pernikahan gitu. Tapi kurang mempersiapkan diri untuk tantangan keuangan setelah pestanya. Nah, untuk membahas hal ini lebih dalam, saya sudah mengundang seorang narasumber, content creator keuangan yang juga seorang certified financial planner yang saya yakin my friends juga sudah familiar. Mari kita sapa narasumber kita, Kak Ayu Sarah Herlia. Selamat datang Kak Sarah. Hai. Ya, terima kasih ya udah mau menyempatkan waktunya hadir di Maybank Sekuritas. Nah, sebelum kita mulai obrolan kita tentang perencanaan keuangan khususnya untuk pasangan, boleh dong perkenalkan diri dulu nih, ceritain. Kan di sosial media itu kan dikenalnya dengan mama beruang. Nah, mungkin boleh diceritain dulu nggak? Asal mula menjadi seorang mama beruang itu gimana sih? Oke, makasih juga ya Mbak Yuli dan Tiger Talk udah mengundang aku, Mama Beruang di podcastnya ini. By the way, this studio is really really nice. Thank you. Ya, jadi perkenalkan untuk sapaannya? My friends. Buat My Friends. Perkenalkan, namaku Ayu Sarah Herlia Hinch. Bisa dipanggil aja Sarah karena sudah terlalu banyak Ayu di Indonesia ini, nanti ketukar ya. Terus saat ini saya jadi konten kreator keuangan di @mamaber_uang. Baru sebenarnya jadi konten kreator keuangan tuh sejak 1 Januari 2024. Karena itu pas pada saat saya resign dari kerjaan saya yang lama. Gitu. Dan saya tuh udah 10 tahun lebih di dunia literasi dan inklusi keuangan gitu. Saya pernah di perbankan juga, salah satu bank di Indonesia. Dan di kantor pusat, di kantor cabang, dan gak semua orang tuh punya privilege gitu ya untuk ngerasain gimana caranya bikin produk di kantor pusat dan eksekusi ngelihat ke masyarakat gitu, gimana cara mereka menggunakan produk tersebut gitu. Nah, setelah itu saya juga ada kerja di Middle East, di North Africa juga terkait financial inclusion dan digital marketing sebenarnya. Tapi balik Indonesia kerja di NGO sama juga untuk financial literacy, bantu UMKM. Jadi pada saat itu aku bantu 600.000 UMKM lebih di Indonesia untuk naik kelas. Terus 2023 aku kena cedera lutut. Meniskusku dua-duanya sobek. Meniskus itu bantalan lutut, bantalan sendi ya. Itu sobek dua-duanya. Sementara aku tuh waktu dulu harus mobile banget nih, harus ke daerah-daerah, harus visit site. Jadi aku gak bisa kerja, aku mau memutuskan untuk fokus aja ke penyembuhan kayak gitu. Jadi aku resign lah. Tapi karena ibuku setelan pabriknya membuat aku kerja terus ya. Jadi nggak bisa yang namanya. Diem ya. Nggak bisa diem. Jadi akhirnya, aduh ngapain ya? Ya udah. Jadi aku timku yang lama aku bilang, guys, let's go kita ngonten. Ternyata konten-kontennya Mama Beruang tuh banyak disukai dan akhirnya dalam waktu kurang dari 1,5 tahun udah 200.000 followers lebih. Ini kan 2025, berarti setahun, 1,5 tahun baru ya. Iya. Belumnya berarti memang tapi udah familiar ya dengan financial. Betul. Dengan dunia financial 10 tahun. Iya, jadi waktu dulu pas aku bekerja di dunia
di perkantoran gitu ya, masih sama ngurusin literasi dan inklusi keuangan, aku merasa bahwa ini tuh ada gap yang gede gitu antara yang banyak sekali di media dan yang sebenarnya harus masyarakat tuh tahu gitu. Gapnya adalah hal yang sangat-sangat basic. Kayak kenapa harus menyisihkan uang, bagaimana caranya budgeting gitu, apa bedanya kayak obligasi, reksadana, saham tuh banyak yang nggak tahu gitu. Jadi maka dari itu Mama Beruang ada untuk ngasih literasi keuangan yang basic, karena nggak semua orang tuh punya privilege untuk belajar hal tersebut kayak gitu. Nah, jadi makanya ada Mama Beruang. Dan kenapa namanya Mama Beruang? Karena aku mama-mama dan aku suka uang. Kan nama adalah doa ya. Jadi aku mama-mama dan aku mau beruang. Iya, pengennya sih gitu ya. Tapi lebih ke, kan kita mau ngomongin keuangan ya, udah mama beruang. Dan pas kepikiran, I think it's a really good name. Menurut Mbak bagus gak? Bagus. Iya, bagus karena ada aku. Jadi bilangnya bagus. Iya benar, itu unik karena beruang gitu ya. Jadi kayak beruang gitu. Ketika aku visit ke sosial medianya Kak Sarah, ya juga ya aku kepikiran ya bikin nama Beruang, kenapa enggak aku duluan gitu ya bikin. Iya, nah maka dari itu kayak mau beruang. Oke, jadi pas setelah aku kepikiran itu, suamiku bilang, kamu besok bikin PT deh. Aku bikin PT PT Mama Beruang. Terus habis itu aku langsung masukin namanya Kak Haki gitu. This is a very good name. Jadi makanya branding, dan setelah aku bikin konten dan banyak orang juga ngeliat videoku, mereka bilang, Mama Beruang karena mirip beruang ya. Ya enggak Ju, ya terserah lah, yang penting I'm here untuk kasih sharing financial literacy. Ya jadi namanya udah gak bisa diganggu gugat ya, my friends, udah didaftarin Haki soalnya. Betul sekali. Oke, nah jadi hari ini kan kita mau bahas, karena Kak Sarah juga backgroundnya Certified Financial Planner, aku juga pengen nanya-nanya nih kan, banyak kasih tips ya, budgeting, soal budgeting keluarga, pasangan. Nah karena kan sekarang nih lagi, kalau aku lihat ya lagi musim nih, banyak orang yang lagi mengadakan pernikahan gitu ya. Nah jadi tapi sebenarnya pengen tahu dulu nih, sebelum kita menikah gitu ya, atau kayak setelah atau baru deh setelah kita yes I do gitu, dilamar gitu ya, sebenarnya what to do sih, sebenarnya apa yang sebenarnya mesti dipersiapkan gitu. Oke, jadi data dari BPS ya, Badan Pusat Statistik, nyatakan bahwa keuangan adalah peringkat kedua alasan pasangan di Indonesia itu bercerai. Di dunia, keuangan itu alasan pertama gitu. Jadi cuma orang Indonesia aja nih yang kok peringkat kedua tapi tetap besar gitu. Jadi seakan-akan kayak nggak apa-apa deh selingkuh asal jangan uangnya ditaruh sendiri-sendiri kayak gitu. Jadi kalau kita sudah dan pasangan itu udah kompak secara keuangan, berarti salah satu faktor menuju perceraian tuh udah bisa dieliminasi kan? Betul. Happy kan harusnya seperti itu. Makanya itu tuh penting banget. Dan sebenarnya idealnya ngatur keuangan sama pasangan setelah nikah itu dimulainya dari sebelum nikah malahan gitu. Jadi sebelum nikah pas kita pacaran itu wajib banget diomongin keuangan kayak gitu. Dan aku juga tahu, aku juga pernah muda guys, aku pernah pacaran juga. Dan emang kok kayaknya susah ya ngomongin keuangan. Soalnya aku tuh orang Sunda ya. Orang Sunda, cewek Sunda katanya apa? Matre. Apakah benar? Tergantung definisi matrenya apa nih. Katanya kan cewek Sunda matre ya, tapi benar apa enggak kayaknya tergantung orangnya. But the thing is that emang harus diomongin kayak gitu, karena pada saat setelah kita menikah, kita nggak hidup sendiri, kita hidup sama pasangan kita. Bukan cuma itu aja, kita membuat kehidupan loh, kita punya anak. Kan banyak anak banyak rezeki, dicari nggak rezekinya gitu. Jadi transparansi ya, kan sebenarnya kalau di Indonesia aku kebanyakan ya di sekelilingku itu ngomongin masalah finansial dengan pasangan itu canggung gitu. Nah, jadi seberapa penting nih sebelum menikah bahkan ya harus ngomongin masalah keuangan sejauh mana gitu. Nah sebenarnya ngomongin keuangan itu harus sedetail mungkin ya, karena kalau misalkan kita baru ngomongin setelah nikah, kaget dia punya utang. Bahkan sampai ke lagi punya utang apa nih, mesti dibicarakan. Harus dibicarakan. Dan menurut aku, kenapa orang-orang tuh banyak canggung ngomongin keuangan, karena ngomongin keuangan gitu. Karena nanyanya gini, kamu punya utang berapa? Apakah malu atau gimana? Iya, kayak diinterogasi kan. Oke, jadi sebenarnya
Padahal nggak apa-apa gitu ya. Padahal nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan buat my friend juga yang lagi pacaran atau mau menikah, daripada kita nanya kamu gaji berapa, kamu punya utang berapa, coba kita ganti cara tanyanya gitu. Jadi cara tanyanya tuh bisa kita kayak gini, keuangan itu adalah alat support untuk kita punya kehidupan yang sesuai dengan keinginan kita. Daripada ngomongin keuangan, coba kita ngomongin kehidupan yang butuh uang. Contohnya, menurut kamu apa yang paling penting sih di hidup kamu gitu. Nanti kalau misalkan dia menurut aku yang paling penting itu traveling, main game. Oh jadi kelihatan nih prioritas keuangannya gak masa depan nih gitu. Terus misalkan tanya aja kayak mama papa kamu sering berantem gak gara-gara uang? Tanya aja gitu dulu, tanya mama papanya. Terus katanya iya nih sering berantem gitu. Karena misalkan ya, karena papaku belanja online terus misalkan gitu. Oh gitu, menurut kamu belanja online itu papa kamu bener gak sih gitu. Terus nanti kalau kata dia, ya boleh-boleh aja dong gitu. Kan YOLO, nah baru kelihatan nih boros nih orangnya. Bener. Kayak gitu, jadi kita jangan, kalau orang diinterogasi males juga ya. Jadi pertanyaannya lebih ke pertanyaan berkamuflase gitu ya. Bukan berkamuflase, apa? Tidak mengintimidasi lah. Jadi lebih kayak tanya jawab aja. Tidak mengintimidasi dan kita juga jangan ngejudge gitu. Setiap orang boleh ngejudge dalam hati masing-masing ya. Tapi kayak ya, ngomonginnya yang halus, yang sesuai dengan sesuai dengan kita tuh pengen ngobrolin demi masa depan kita, bukan buat bahan berantem gitu. Oke, nah kalau dari Kak Sarah ada tips nggak? Misalnya gimana sih sebaiknya pasangan itu mengatur penghasilan, terus pengeluaran, terus tabungan secara terbuka dan adil. Karena kan biasanya kan ada yang semua uang harus dipegang salah satu, istri aja atau suami aja. Nah tapi sebenarnya gimana sih biar pengaturan keuangan ini tuh adil bagi masing-masing gitu? Nah jadi ini aku untuk menjawab pertanyaan ini aku akan bawa hasil 2 riset berbeda nih. Riset yang pertama dari The World Bank dan bisa dicari deh riset keuangan manapun dari lembaga-lembaga dunia manapun bilang bahwa kalau di keluarga yang keuangannya tuh diatur sama istri di dalam rumah tangga itu akan jauh lebih wealthy keluarganya dalam jangka panjang. Kayak menurut gitu. World Bank. Menurut World Bank dan cari deh menurut riset-riset yang lain seperti itu. Nah, tapi itu tuh risetnya harus ada harus ada underlyingnya bahwa perempuannya itu harus punya literasi keuangan yang baik. Tuh harus dikasih pelatihan, baru setelah dikasih pelatihan perempuan dan laki-laki mana yang paling bikin wealthy? Perempuan kayak gitu. Nah, itu riset World Bank kan. Nah, riset dari OJK menyatakan bahwa tingkat literasi keuangan laki-laki dan perempuan di Indonesia jomplang. Laki-laki yang punya literasi keuangan lebih bagus ya. Makanya mungkin di Indonesia laki-laki kok lebih jago ngatur uang ya, mungkin karena perempuannya belum punya ilmu yang baik untuk mengatur keuangan seperti itu gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan yang mana nih yang paling bagus, istri apa suami yang ngatur keuangan gitu. Sebenarnya yang bagus adalah yang dimana kalian setuju dan sepakat gitu, yang tanpa manipulasi. Udah deh kamu aja deh yang ngatur, nggak apa-apa karena aku suka dan aku punya ilmu. Bagus gitu. Kalau misalkan kita 50-50 ya boleh, yang penting sepakat. Yang nggak boleh adalah ya udah aku yang ngatur keuangan semuanya, kamu nggak usah tahu apa-apa tapi aku pengen tahu. Nggak boleh, itu tidak sepakat. Itu nggak sepakat dong, nanti berantem mulu. Kalau berantem mulu nanti jadi cerai. We don't want that. Ya, karena salah satu tadi ya faktor penyebab perceraian juga masalah keuangan. Masalah keuangan gitu. Jadi kalau di keluarga aku sih aku yang ngatur karena of course I'm your online money mom. Masa di rumah nggak jadi money mom juga? Oke, jadi better kita ya sebagai individualis mungkin yang belum, apalagi yang belum menikah atau yang sedang berencana menikah, lebih baik lagi kalau misalnya kita membekali diri dengan ini ya kayak pengetahuan finansial gitu ya, pengaturan keuangan supaya setelah menikah nanti nggak bingung ya cara ngatur uang. Jangan-jangan dua-duanya nggak ngerti lagi. Iya gitu. Nggak ngerti follow mama beruang dong ya. Iya, biar sama-sama belajar kita. Oke, nah misalnya di kondisi finansial sebuah pasangan nih udah siap untuk investasi, misalnya keduanya udah matang gitu ya, terus udah oke nih kita mau mulai investasi, kondisi kita udah mumpuni.
Nah, biasanya jenis dan strategi seperti apa yang sebaiknya dipertimbangkan oleh pasangan yang baru married? Untuk investasinya ya? Ya, investasinya, strateginya kalau misalnya atau Kak Sarah punya tips atau racikan atau strategi investasi yang mungkin general yang bisa diikuti oleh atau jadi pertimbangan, jadi contoh atau inspirasi mungkin ya buat pasangan muda itu. Boleh di-share juga. Ya, jadi kalau misalkan untuk berinvestasi, intinya dulu kita sebagai individu kalau mau investasi, hal yang paling penting harus dilakukan adalah ngecek dulu profil resiko kita. Profil resiko kita itu alias gimana cara kita menangani kalau misalkan kita kehilangan uang dalam investasi itu. Kalau kita rugi basically, berapa kerugian yang bisa kita tahan. Seperti itu. Nah kalau misalkan profil resiko itu kurang lebih ada 3 ya. Ada profil resikonya konservatif, itu yang paling resikonya rendah, moderat yang resikonya menengah, dan agresif yang profil resikonya tinggi. Nah kalau misalkan kita sebagai pasangan, kita mau investasi bareng-bareng, kita harus cari tahu dulu masing-masing itu profil resikonya seperti apa kayak gitu. Caranya gimana? Gampang googling aja sekarang, tes profil resiko keuangan, nanti muncul dia gitu. Tapi memang banyak sekali profil resiko keuangan di internet itu yang kasih kuis-kuis gratis, tapi ada cara tergampangnya sih. Cara tergampangnya adalah, coba kita pikirkan, kita tuh berani kehilangan uang berapa dari dana yang kita punya. Misalkan kita kita berani kehilangan 10-20%. Kalau kehilangan lebih dari itu gak berani gitu. Ya udah berarti profil resikonya konservatif. Kalau misalkan berani kehilangan kayak 20-40-50% itu berarti moderat. Dan kalau misalkan gak apa-apa aku bisa kehilangan 50% ke atas daripada aset-asetku, itu termasuk ke resikonya agresif kayak gitu. Karena semakin tinggi profil resikonya, semakin besar juga portfolio yang bisa kita masukkan ke aset-aset yang resikonya tinggi. Resikonya tinggi itu apa? Jadi bisa ngasih kita return yang tinggi banget, tapi bisa boncos-boncos banget. Bisa plus 200% dalam setahun, bisa minus 200% selama setahun juga. Seperti itu. Nah apa yang terjadi kalau misalkan kitanya kitanya konservatif, pasangan kita agresif nih. Ya jadi ada perbedaan profil, nah itu gimana? Nah itu kembali lagi kita harus sepakat. Ini kita mau investasi sendiri-sendiri apa yang bareng. Kalau yang bareng bisa ketemu di tengah-tengah, yaudah yang bareng kita moderat aja deh. Gitu. Terus tapi sebenarnya kalau udah ketemu profil masing-masing itu yang penting diomongin gitu. Dan mau ngambil keputusan apapun tentang investasi diobrolin, jangan sampai. Aku ada temenku yang cerita kayak gini. Dia aku berantem sama istriku, kenapa? Karena dia baru memergoki aku investasi di kripto, nggak bilang-bilang sama istri, boncos, dianya nggak ngerti, bukannya di hold malah di cut loss, hilang lah duit mereka kan di situ. Jadi karena nggak ada transparansi Ada transparansi gitu. Tapi kalau misalnya uangnya memang misal sudah ada nih yang untuk investasi dialokasikan. Nah misalnya tadi uang dingin nih yang sebenarnya memang bukan alokasi investasi tapi dia mau coba nih, tapi nggak ngomong sama pasangannya, tetap harus ngomong walaupun misalnya itu nggak ada di budgeting gitu. Boleh aja nggak diomongin, tapi kalau berantem itu sendiri ya. Kalau ketahuan tuh selingkuh juga, kalau nggak ketahuan nggak akan berantem kan, tapi jangan selingkuh maksudnya. Tapi segalanya kalau nggak diomongin, nggak transparansi, menurut aku itu nggak wise kalau sudah berumah tangga ya. Ya gitu, jadi tetap harus diomongin gitu. Aku juga sama suamiku kita pernah boncos banget 3 digit gitu. Sampai sekarang uangnya belum balik, ketipu lah kita. Itu tidak membuat pernikahan kita gonjang-ganjing karena kita pada awalnya sepakat gitu. Kita taruh di sini ya. Iya sayang, oke sip, taruh. Jadi sudah sama-sama setuju, jadi apapun yang terjadi nggak masalah. Iya, berantem. Gak nyalah-nyalahin orang gitu. Saling menyalahin ya. Cuma kalau waktu itu akunya nggak bilang, pasti bilang lu sih uangnya gitu kan. Jadi kan aku lihat Kak Sarah juga udah mulai trading ya, trading saham nih. Nah mungkin boleh nggak diceritain sih journey trading sahamnya nih, kira-kira gimana sejauh ini? Iya, jadi sebenarnya kalau investasi di saham itu aku memang udah lama ya gitu. Cuman aku tuh merasa aku tuh butuh ilmu baru gitu, ilmu trading saham, di mana kan kalau kita lihat-lihat aja ya banyak konten kreator trading, wah mereka bisa dapat keuntungan besar. Aku juga pengen dong gitu. Cuman aku tahu trading itu nggak main-main, itu tuh harus
Harus jago kita, harus pinter dan harus latihan gitu. Maka dari itu akhir tahun kemarin aku ngide aja. Aku biar bener belajarnya, aku akan publish ini ke sosial media aku bahwa guys aku akan muterin uang 10 juta rupiah. Dan aku akan trading setiap hari sampai 31 Desember. Dan let's see itu 10 jutanya akan jadi berapa. Kayak gitu. Dan aku melakukan trading ini bukan karena guys aku jago lihat aku, enggak kayak gitu. Ini tuh justru kayak ada yang mau trading, oke, let's go, kita belajar bareng-bareng. Jadi aku tanggal 1 Januari itu benar-benar gak ada ilmu buat trading. Jadi pada saat 1 Januari itu aku milih mana ya saham Indonesia aku yang di trading, itu cap cip cup gitu. Jadi sambil belajar, so far sih berarti sekarang udah 129 hari, returnku 19,5%. Dari akhir tahun awal mulanya ya? Dari awal mulanya gitu ya. Aku tahu pasti ini kalau sama trader-trader suhu mah, ini mah kecil gitu. Tapi itu memang aku gak jago gitu. Jadi memang di so far ini aku baca 2 buku trading yang bagus banget. Satunya itu buku Amerika, satunya buku orang Indonesia. Aku lupa namanya. Nanti bisa dilihat di sini ya, kayak diedit gitu. Tolong dimunculkan di post production, kayak gitu. Dan itu sangat membantu sekali. Terus kan juga banyak komunitas-komunitas yang aku belajar juga. Oh ternyata kalau trading itu harus baca grafik. Ternyata kalau garis lurus doang sama garis yang ada bodinya itu beda. Terus ada batas atas, batas bawah, resisten kayak gitu. Sekarang sih udah mulai kalau ngelihat grafik tuh udah mulai itu kayak cup with the handle. Pattern ya, ada pattern. Iya bener. Ada pattern, bener nggak sih patternnya kayak gitu. Sekarang udah mulai punya temen yang ngecek ini bener nggak double bottom kayak gitu. Double bottom. Nah itu kalau boleh tahu kan 10 juta nih mulainya. Terus tadi awalnya pilih sahamnya cap cip cup. Apa trading plannya seperti apa? Apakah nanti di tengah perjalanan mau ada sahamnya switch atau gimana trading plannya nih Kak Sarah? Nah jadi aku tuh mencoba beberapa cara trading gitu ya. Kan aku tuh ngelihat kalau yang lain kalau trading kita harus ada stop lossnya gitu kan. Kalau misalkan udah menyentuh minus 5% jual aja gitu. Kalau profit biar nggak lupa pasang take profitnya gitu kan. Nah di 1 bulan pertama itu aku cobain nggak pakai stop loss. Aku take profit aja gitu kan. Nah sebulan pertama lumayan tuh 6% gitu kan. Wah lumayan nih 6%. Nah bulan kedua aku mencoba gimana kalau ngikutin advice-nya yang udah jago-jago. Kita stop loss gitu kan. 5% stop loss kayak gitu. Ternyata aku jadi cuman 2% itunya profitnya gitu. Jadi yang asalnya 6% turun jadi 2% karena aku ikutin itu. Mungkin karena aku belum jago. Jadi hal yang seharusnya benar untuk dilakukan nggak mempan di aku kayak gitu. Jadi sekarang sih aku tetap take profit aja, nggak dipasang stop lossnya kayak gitu. Karena ternyata setelah ada banyak saham-saham yang nyangkut gitu ya. Tapi ternyata kalau didiemin 2 minggu, 3 minggu naik-naik juga gitu. Tapi walaupun sekarang aku juga paham, oh iya ini didiemin 2 minggu, 3 minggu dia hit juga take profitnya. Tapi kan harusnya dengan dana yang kalau stop loss itu kita bisa tradingin lagi di yang lain yang kita bisa bikin profit banyak gitu ya. Nah kayaknya aku mau coba kayak gitu sih next month. Jadi mau coba stop loss terus switch untuk mencari saham yang bisa menggantikan kerugian yang sebelumnya. Gitu. Karena kan 4 bulan kemarin aku gak ngerti kan kayak kalau mau cut loss juga mau diinvestasiin lagi kemana. Gak ada nih bandwidth otakku untuk mikir lagi selain 4 saham yang aku tradingin tiap hari. Seperti itu sih. Oke, jadi gimana testimoninya setelah belajar trading? Asik ya, kayaknya menikmati sih ya. Iya, menikmati. Soalnya trading itu kayak kan kalau investasi itu lebih nyantai sebenarnya. Kita cuman butuh untuk kayak sehari 2 hari gitu untuk benar-benar baca laporan keuangan, analisa saham segala macam, taruh uangnya
tiriskan gitu kan. Udah tinggalkan, nanti visit lagi 6 bulan, setahun gitu kan. Nah sementara kalau trading kan adrenalin ya. Emang adrenalin junkie banget nih. Ya, tiap hari pantengin, bikin keputusan tiap hari. Kita juga harus sangat terbiasa ngelihat chart, ngelihat pattern gitu. Jadi seru gitu. Kayak matematika, aku suka matematika. Dan iya, jadi seneng ngelihat. Suka melihat angka ya. Ngelihat angka dan ternyata memang susah ya, tapi saat ini aku nggak jago-jago banget trading, tapi profitku dari yang 10 juta itu realize gainnya udah 19%. Itu kan berarti hampir 4 tahun returnnya reksadana pasar uang ya. Iya. Jadi seru. Karena returnnya tinggi ya. Iya karena. Tapi tadi dari 6% jadi 19%, berarti ini dong belajar tradingnya berarti berprogres kan. Iya, itu tuh 19% dari 4 bulan ini ya realize gainnya. Enggak sebulannya 19%. Iya, aku pengen juga itu. Mungkin bulan depan siapa tahu kan mau switch saham nih. Iya, semoga ya. Semoga aja ada bandwidth bisa nyilih saham trading yang lebih baik. Nah, berarti kan Kak Sarah udah mulai mengenal finansial dari sebelum menikah. Iya. Nah, apakah alokasi investasinya ada perbedaan nggak setelah menikah, sebelum menikah? Nah ini menarik banget nih karena sebelum menikah itu aku memang udah kerja di literasi dan inklusi keuangan di sektor tersebut ya. Cuman aku tuh jagonya adalah jago ngatur keuangan, jago debt management, kayak gitu. Sementara investasi paling jauh tuh uang tuh aku taruh di deposito doang. Nih, sementara pas menikah, suamiku orang Amerika, udah tinggal di Indonesia 10 tahunan, dan dia itu, karena dia orang Amerika, dan ada datanya juga, 70% orang dewasa di Amerika itu udah investasi di saham, gitu. Jadi pas kita nikah, dia tuh amburadul kalau disuruh budgeting, gak ngerti atur cash flow gimana, tapi milih saham dia tuh ngerti, gitu. Saling melengkapi dong. Saling melengkapi, gitu kan. Jadi pas nikah, dia yang ngingetin aku bahwa, ini kita nggak ada alokasi dana buat investasi dana pensiun. Aku kayak, dana pensiun ya? Iya ya, harus disiapin dari sekarang ya? Oke. Terus dia yang udah punya akun saham sendiri juga. Jadi aku belajar banyak dari dia juga gitu. Dan yang aku senengin juga dari dinamika aku sama suami adalah pada saat aku tambah pintar keuangannya dan udah lebih pintar daripada dia keuangannya. Dia gak merasa terintimidasi gitu. Dan aku juga paham banyak mungkin pasangan yang merasa terintimidasi kalau pasangannya lebih pintar. Padahal kalau kita nikah kan kita tuh melawan dunia bersama-sama gitu. Akan lebih baik kalau 2 orang punya amunisi daripada satu aja. Biar kita saling melengkapi. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman di rumah juga punya pasangan yang pintar, bagus dong. Berarti Jangan justru insecure ya. Justru insecure berarti bagus dong kita bisa sharing knowledge bareng, bisa melawan dunia bareng-bareng kayak gitu. Nah kalau investasi sendiri sebelum nikah tuh kalau aku sendiri banyak deposito. Kalau suamiku banyak di saham. Nah sekarang kita diversifikasi banget nih gitu. Cuman memang yang lebih besarnya kita sekitar 48% di saham. Sisanya tuh lumayan terbagi terbagi secara distributif terbagi secara rata gitu ya. Ada emas juga, reksadana, obligasi negara, kripto, cash nggak begitu banyak sih. Tapi hampir semua ya berarti ya. Reksadana, obligasi, saham, kripto, emas juga. Kita pengen perak juga sih, tapi susah nemu ya. Jadi kita itu aja sih, kita masih paling banyak memang saham. Gimana? Ada evaluasi porto gitu nggak sama pasangan kayak terus periodenya tiap tahun atau tiap bulan atau kayak jangan-jangan tuh trading bersama nih jadinya? Kalau trading suamiku nggak ada bandwidthnya, aku nggak bisa sayang trading, nggak apa-apa sayang aku aja. Gitu trading aku aja, tapi setiap bulan kita tuh pasti ada evaluasi keuangan. Aku sih setiap seminggu sekali aku update portfolio karena kadang-kadang aku tuh suka itu kayak malam-malam nggak ada kerjaan lihat lihat aplikasi saham atau kripto, buka portfolio nambah besok kayak gitu. Jadi emang harus diupdate setiap minggu. Kadang aku juga ngajakin dia
liatin portfolio kita seperti apa kayak gitu. Nah tapi setiap at least setahun sekali, oke, kalau kita kerja di korporasi kan biasanya ada meeting di mana gitu kan, yang di hotel. Apa tuh namanya, raker ya? Raker. Iya, ada raker ya. Rakernas ya, rapat kerja ya. Jadi ada raker kerja di Maybank Sekuritas, ada juga rapat kerja ya. Gitu. Nah, aku juga sama suami gitu. Kita raker yuk sayang. Oke, kadang-kadang di Bali, kadang-kadang di tempat liburan lain. Yang raker kan harus di tempat yang kita menyenangkan bisa, yang menyenangkan karena yang diomonginnya berat kan. Gitu. Jadi kita at least tiap tahun kita raker romantis gitu. Tapi kita update portfolio. Kita mau apa nih yang mau kita achieve tahun depan, uangnya dapat dari mana, dari situ kita pindahin portfolio sesuai dengan tujuan keuangan kita tahun itu dan tujuan kita di masa depan. Seru ya, itu definisi melawan dunia bersama ya. Iya gitu, bareng-bareng guys, kalian jangan melawan satu sama lain. Iya seru. Nah terus pernah nggak kayak kepleset atau melakukan kesalahan nih pada saat memilih instrumen investasi gitu, pernah ada pengalaman seperti itu nggak? Pernah banget. Itu yang tadi aku ceritakan. Jadi pandemi dong, ya kan? Pandemi kan banyak robot-robot, gitu kan, robot-robot investasi gitu. Dan padahal due diligence kami itu lumayan ya, kita cari tahu brokernya seperti. Yang tadi sampai 3 digit ya? 3 digit. Brokernya seperti apa, ini siapa backingnya, udah seperti apa, siapa backingnya maksudnya backing lisensinya apa aja gitu ya, udah jelas nih, masuklah ke situ. Dan waktu pada saat itu aku mendengarkan nasihat di mana kalau misalkan investasi yang risikonya tinggi, rumusnya adalah 100 dikurangi umur kamu, itu adalah yang harus dimasukkan ke instrumen risiko tinggi gitu. Jadi 100 misalkan dikurangin umur, misalnya umurnya 30, berarti 70%, terus kan ke instrumen risiko tinggi. Kita melakukan itu, boncos lah itu. Jadi itu rumus yang salah sebenarnya. Rumus yang salah ya, my friends. Rumus yang benar adalah kita berani kehilangan berapa. Benar. Seperti profil itu. Resiko kembali lagi. Profil resiko, iya itu salah satu kesalahan investasi kita, dan karena pada saat itu juga kita salah satu due diligence kita yang kita lakukan pada saat itu adalah kita ngeliat temen aku aja yang lebih pintar dari aku keuangannya masukin dananya ke sini. Berarti dia udah due diligence duluan. Kayak gitu. Padahal jangan ngikut-ngikutin orang. Buktikan sendiri gitu loh. Itu salahnya sih. Gak boleh ini ya, lihat ikut-ikutan doang ya. Kalau namanya investasi mesti disesuaikan dengan profil resiko sendiri. Nah, kalau dari sisi perencanaan keuangan nih sebagai Certified Financial Planner, kesalahan yang paling umum dilakukan di perencanaan keuangan gitu, atau kayak ini kebalik nih stepnya, biasanya apa sih gitu? Menurut aku kesalahan keuangan itu di perencanaan keuangan baik pribadi maupun orang lain adalah ngikutin standarnya orang. Contohnya standar orang apa? This is going to be very akan mungkin gak semua orang setuju, but I stand corrected on this one. 50-30-20 is really wrong to me. Gitu kan, 50-30-20 itu adalah metode budgeting di mana 50% untuk kebutuhan, 30% itu untuk keinginan, 20% untuk investasi atau savings gitu ya. If it works for you, good for you, great. Tapi nggak semua orang hidupnya tuh semulus itu gitu. Ini akan cocok, aku lihat ini akan sangat cocok sekali untuk yang single, non-sandwich generation, belum punya tanggungan. Gitu, yang gajinya 2 digit lah kalau di Indonesia ya. Kalau di atas 10 juta ke atas, mungkin bisa works gitu. Tapi kalau kita sandwich generation, masih harus transfer orang tua, nguliahin adik. Kalau kitanya sakit keras, 50% untuk kebutuhan sehari-hari, apalagi gajinya masih UMR, nggak akan cukup gitu. 30% untuk kebutuhan kebanyakan dan 20% untuk nabung itu nggak berdasar sama sekali kayak gitu. Dan banyak banget orang-orang yang aku akan mengikuti 50-30-20. Terus wah nggak bisa nih soalnya aku over budget terus. Ya karena memang budgetingnya salah gitu, ngikutin standarnya orang kayak gitu. Terus kalau misalnya ada yang bilang nih, ya udah berarti adjust aja jadi 70, 10, 10, 60, 20, 10 gitu. Ya itu mah gak jadi 50-30-20 lagi. Jadi pakai rumus ya. Gak usah pakai rumus. Padahal kan kalau misalkan kita budgeting, itu yang paling penting adalah
kebutuhan kita terpenuhi, ada buat simpenan yang sesuai dengan tujuan keuangan kita, dan kita juga ada porsinya untuk menikmati hidup gitu ya gitu. Jadi if 50-30-20 works for you, that's great, good for you, lanjutkan. Kalau nggak works, berarti ada yang miss dari cara budgetingnya. Bisa dicoba cara budgeting zero cost budgeting gitu, dimana gajinya misalkan berapa, 10 juta, ya udah berarti pengeluarannya apa, pendapatannya apa, pengennya budgeting untuk investasi nabungan berapa, itu yang dilakukan seperti itu sih. Jadi customize ya, harus menyesuaikan dengan kondisi masing-masing seperti apa. Iya. Nah, kan biasanya certified financial planner atau financial planner itu menyebutkan dana darurat. Nah, gimana kalau pandangan Kak Sarah mengenai dana darurat, seberapa penting dana darurat harus disiapkan? Terus kayak sebelum menikah, apakah masing-masing harus punya sendiri-sendiri nih atau gimana? Dana darurat itu penting banget gitu, karena dana darurat itu adalah dana yang bisa kita gunakan kalau ada kondisi-kondisi yang darurat dan tidak nggak bisa kita atur ya gitu. Contohnya kalau misalkan kita kena layoff, kita hidup dari mana? Bisa dipakai dana darurat. Kalau misalkan ibu sakit, kita sakit, kita ambil porsinya dari situ kayak gitu juga. Dan kalau misalkan sebelum nikah, apakah kita wajib punya dana darurat? Wajib dong. Wajib kita punya darurat sebagai individu, karena ya kita kan belum berbagi rumah dengan orang lain gitu. Nah kalau misalkan untuk yang udah menikah, dana darurat justru harus wajib punya dan harus lebih besar gitu. Karena kan yang bergantung sama income kita bukan cuman diri kita, tapi ada pasangan juga. Baik kita perempuan atau laki-laki ya gitu. Karena maupun kita perempuan atau laki-laki, mau kita istri apa suami, emang kalau suami tiba-tiba kena layoff, income dari siapa? Dari kita dong. Kayak gitu. Kalau kitanya nggak bekerja, gimana juga gitu. Jadi harus ada dana yang disiapkan memang. Dan kalau dana darurat itu, aku memang sarankan besarannya tergantung dari kondisi kita. Kalau misalkan kita single dan nggak sandwich generation, 3 kali pengeluaran bulanan itu cukup sebenarnya untuk jadi dana darurat. Tapi kalau misalkan kita udah berkeluarga, punya anak, sandwich generation, itu bisa 12 kali gaji. Bisa karena sih sendiri aja 3 kali gitu ya, apalagi semakin banyak orangnya berarti harus semakin pengalinya jadi makin besar ya. Makin banyak yang bergantung sama income kita. Oke. Sebagai yang sudah lama nih berkecimpung di dunia finansial, ada pesan gak untuk mungkin my friends gitu ya, yang mungkin sedang nih mempersiapkan pernikahan juga, terus kayak mungkin yang sedang pengen belajar, baru mulai belajar investasi, mulai belajar trading juga nih sama kayak Kak Sarah, itu ada pesan gak? Pesannya adalah kalau misalkan kita mau menikah gitu, keuangan itu sangat-sangat penting untuk dibicarakan. Jangan malu untuk membicarakan, mendingan putus daripada cerai. Karena cerai itu mahal, kalau putus masih gratis. Jadi ini ya, kita screening pasangan dulu sebelum menikah ya? Iya, screening pasangan sebelum nikah. Dan kalau misalkan sudah menikah, kalian itu tim loh, gitu. Kalian sama-sama melawan dunia, jadi masing-masing harus punya amunisi yang tepat, sama-sama belajar, nggak usah saling terintimidasi gitu. Dan juga selain banyak-banyakin ngobrol keuangan sama pasangan, kita harus selalu evaluasi diri gitu, karena kita manusia berkembang kan. Bisa jadi profil resiko untuk investasinya dulu pas kita awal-awal nikah konservatif kita, masukinnya deposito semua, masukinnya obligasi negara. Ternyata setelah dievaluasi lagi semakin lama kita sudah nikah, ternyata sekarang hampir 50% gitu saham, karena orang bertumbuh sesuai dengan sesuai dengan ilmu yang didapat, sesuai dengan kondisi seperti itu. Jadi terus belajar bersama, terus saling menguatkan, dan jangan lupa transparansi dan saling sepakat. Oke, itu dia pesan dari Kak Sarah. Tapi sebelum kita tutup, boleh nggak kalau kita main mini games dulu nih Kak Sarah? Ya biar makin bersemangat nih walaupun mau udahan ya. Nih, ini gamesnya simple banget. Kak Sarah cukup pilih 1 dari 2 pertanyaan yang aku ajukan. Jawab cepat ya. Nggak perlu mikir harusnya. Oke lah, langsung jawab aja. Oke, siap. Nama yang pertama yaitu pergi liburan atau pergi shopping? Liburan.
Menabung atau investasi? Investasi. Berhemat di akhir bulan atau berhemat di awal bulan? Tidak berhemat. Karena berhemat itu kayak terpaksa gitu. Gimana kalau kita udah ngeplan semuanya dan stick to the plan kayak gitu. Nggak usah berhemat-berhemat. Bikin aja plan, ikutin plannya gitu. Oke. Tidak berhemat. Reksadana atau saham? Saham. Lunasin utang sebelum nabung atau nabung dan lunasin utang secara bersamaan? Oh, ini panjang ini ya. Karena kalau misalkan cicilannya tuh kegedean, kayak misalkan udah kayak 60-70% dari income, itu utangnya kita manage dulu sampai cicilannya tuh nggak berasa gitu. Jadi aku juga pernah seperti itu. Jadi pada saat cicilannya tuh udah kayak 10% atau 5% dari penghasilan kita, itu kita udah bisa mulai investasi dan nabung kok gitu. Karena kalau misalkan, ini kan kita masih ada utang nih. Kalau kita nggak punya income untuk bayar cicilannya, kalau misalkan kita amit-amit kena layoff, zaman sekarang kan banyak layoff ya. Itu kita bayar utangnya gimana? SLIK kita jelek dong. Nanti susah lagi untuk dapat akses keuangan. Oke, jadi khusus pertanyaan tadi yang terakhir itu mengkondisikan ya seberapa besar rasio hutangnya dibandingkan penghasilannya. Oke, terima kasih banyak Kak Sarah aka Mama Beruang. Makasih, sudah berbagi tips nih ya dan pengetahuan yang sangat berharga khususnya untuk my friends yang mungkin sedang dan berencana untuk melangsungkan pernikahan. Dan semoga hari ini yang kita bahas bisa memberi insight dan juga inspirasi untuk my friends. Dan jangan lupa subscribe, like, dan juga comments. Dan sampai jumpa di Tiger Talk berikutnya. Bye. Thank you Mbak Yuli. Thank you Kak Sarah.